Nah, oke ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang variabel dan indikator. Ya, kita akan melihat nanti gimana caranya kita menyusun indikator. Ya, nah kita lihat variabel. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai. Ya, jadi variabel itu yang bisa memberikan nilai. Nah, contohnya apa? Misalnya tinggi badan, panjang, lebar. Nah, jadi ada nilai di dalamnya. Itu namanya variabel ya. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai ya. Kemudian nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakili. Jadi nilai variabel ini tergantung dari apa yang diwakili oleh variabel tersebut. Nah, ya. Misalnya tinggi orang kan berbeda-beda. Nah, ya. Jadi tergantung dari apa yang diwakili. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Nah, oke ya, kita lihat. Nah, kemudian yang harus diketahui adalah variabel itu adalah konsep yang terukur ya. Ya. Jadi variabel itu sebuah konsep yang terukur. Alat ukurnya adalah indikator. Nah, ini dia pentingnya ya. Nilai indikator itu dapat bervariasi ya. Jadi tergantung apa yang kita ukur ya, tergantung dari apa yang kita ukur. Ya, kemudian variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai ukuran. Oke, variabel dibedakan tingkat pengukurannya. Jadi variabel itu ada dua macam ya. Yang pertama variabel terukur namanya ya, observed variable. Yang kedua variabel tidak terukur. Ya. Nah, variabel yang terukur itu variabel yang langsung dapat diukur dari subjeknya. Ya, misalnya contohnya apa? Tinggi badan, usia. Jadi langsung kita tahu, nggak usah kita buat indikator lagi. Ya, panjang sebuah meja, kita ukur dengan meter. Nah, ini nggak usah kita buat indikator. Nah, kemudian yang kedua, ya, variabel yang tidak dapat secara langsung diukur dari subjeknya, tapi harus melalui indikator. Nah, ini dia ya. Jadi ada yang nggak bisa langsung diukur. Nah, ya. Nah, absurd variable ini sering disebut sebagai variabel laten ya. Nah, ada yang variabel yang memang nggak bisa diukur langsung. Contohnya apa? Misalnya, contoh kalau di bidang pertanian misalnya, kinerja, tentang misalnya kinerja dari penyuluh, ya, kinerja dari seorang penyuluh. Nah, gimana kita mengukur kinerja penyuluh ya? Nggak bisa kita tanyakan, misalnya kita tanyakan ke petani gimana kinerja penyuluh, bagus apa enggak. Nah, ya, jadi kita harus buat indikatornya. Contoh indikatornya apa misalnya, nah, kita harus tahu dulu kinerja ini ya. Indikator dari kinerja apa misalnya, yang pertama indikatornya disiplin. Nah, disiplin, kita dapat indikator pertama dari indikator dari kinerja ini adalah disiplin. Nah, kemudian baru kita buat pertanyaan untuk menjawab disiplin ini ya. Misalnya disiplin gimana, disiplin pertanyaannya. Nah, misalnya jam berapa penyuluh masuk jam berapa penyuluh, atau berapa hari sekali ya, berapa hari sekali penyuluh memberikan penyuluhan terhadap petani ya, berapa hari sekali. Nah, ya, berapa hari memberikan penyuluh kepada petani ya. Nah, itu contoh dari kita buat indikator. Kemudian penilaian seperti tadi ya. Misalnya ya, kita buat ring dulu, ring nilainya ya. Misalnya kalau kategori baik itu ya, dalam seminggu itu berapa jam harusnya ya untuk dapat kategori 5 ya. Misalnya dalam yang kita buat ring bagus itu ya, penyuluh yang datang ke petani dalam seminggu itu misalnya 10 jam ya. Jadi ring 10 jam ke atas itu berarti
kinerja sangat bagus, dia dapat 5. Nah, begitu juga di bawahnya nanti. Misalnya ring 7 jam sampai 10 jam. Nah, ya. Itu berarti kategori baik. Nah, ya, yang tadi sangat baik yang 5 ya. Yang 4 baik. Nah, sampai ke ring 1. Nah, jadi nilai inilah yang bisa kita ambil nantinya. Nah, kemudian misalnya contoh lain dari gimana kita membuat indikator. Nah, ya. Apa misalnya contohnya? Nah, ini kan lagi COVID nih. Kita mau ngukur, ya. Kita mau ngukur itu seberapa taat orang terhadap anjuran pemerintah. Taat anjuran pemerintah. Ya. Nah, seberapa taat orang terhadap anjuran pemerintah agar tidak keluar rumah. Nah, gimana caranya kita mengukur ini? Ya, nggak bisa kita tanyakan, bapak taat nggak terhadap aturan pemerintah. Nah, ya, jadi jawabannya pasti bias ya. Orang jawab pasti nanti taat, saya taat. Nah, semua taat ya. Terakhir 100% taat. Nah, gimana juga kita ukur ya? Kita harus buat indikator dari taat aturan ini. Nah, taat aturan pemerintah. Nah, indikator pertama taat apa misalnya? Nggak keluar rumah ya. Di rumah aja ya. Rumah. Nah, ini misalnya di rumah aja ya. Jadi misalnya kita tanyakan pada saat pandemi COVID ini Bapak berapa jam duduk di rumah. Nah, ya. Jadi kita buat ukuran nanti. Misalnya kalau kategori taat, nah misalnya ada 5 nih, taat ya. Di hasil kita nanti taat pertama sangat taat, yang kedua taat, yang ketiga kurang taat misalnya. Nah, ada 5 misalnya pengukurannya. Nah, kita buat ring misalnya apa? Kita tadi yang ditanyakan berapa jam apa di rumah. Nah, kita buat ring kalau misalnya kategori sangat taat itu berarti 24 jam di rumah. Ya. Ringnya misalnya antara 20 sampai 24 jam di rumah. Kemudian kategori taat yang di bawahnya berapa ringnya misalnya? Antara 15 jam sampai 20 jam di rumah. Nah, seperti itu ya, kita buat indikator. Jadi hasilnya kita tahu nanti dari jawaban orang yang kita survei, misalnya dari 100 orang yang kita survei ya, ada 80 orang yang memang 24 jam di rumah. Nah, berarti kategori mereka itu 5. Nah, ya, yang 80 orang itu 5. Nah, berikutnya ada yang misalnya yang paling jelek di cuman 1 jam di rumah. Nah, jadi pulang waktu makan aja, udah dibilang nggak bisa keluar tapi dia tetap keluar. Nah, berarti nilai dia 1 di sini. Nah, ya. Nah, jadi seperti itulah kita buat indikator untuk pengukuran.